السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, sebuah panggilan yang istimewa yang Allah tujukan untuk hamba-hambanya yang beriman. Yang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau engkau mendengar panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu, dengarkan. Di situ ada kebaikan yang Allah hendak terangkan kepada kita. Atau ada keburukan yang seharusnya kita meninggalkan. Karena Allah sayang sama hamba. Allah mengatakan ittaqullah di ayat ini. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Dunia akan kalian tinggalkan. Dan setiap kalian akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penerjemah. Orang itu akan menoleh ke kanannya. Dia menoleh ke kirinya. Dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia amalkan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah. Sejak kapan kita Islam? Sejak kapan kita belajar? Sejak kapan kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan? Sebagian kita mungkin merasa sudah banyak ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Ada banyak kajian-kajian yang dia hadiri. Yang kemudian dari kajian itu berubah menjadi amal dan perbuatan. Ya, mungkin sebagian sudah sedekah miliaran. Tapi pernahkah kita berpikir? Kira-kira yang kita amalkan diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Basri rahimahullahu taala mengatakan adraktu aqwaman. Aku pernah berjumpa dengan manusia-manusia. Lau anfaqa ahaduhum mil al-ard ma amin. Aku berjumpa dengan orang-orang yang berilmu dan beramal. Tapi kalian tahu bagaimana kondisi orang itu. Kalau salah satu dari mereka berinfak sepenuh bumi ini, itu sedekah dia. Dia tidak merasa aman dari azab Allah. Dia tetap takut. Karena dia tahu bahwa dirinya adalah pendosa. Dia tahu ada banyak kekurangan yang dia kerjakan. Muncul manusia-manusia yang amalnya sedikit.
yang ilmunya nggak seberapa, kadangkala merasa sudah diampuni dosa-dosanya, diterima amalannya, dan seakan-akan surga sudah ada di tangan. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah memberikan bala, memberikan ujian, cobaan kepada Nabi Ibrahim, beberapa kalimat. Dan Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian itu. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aku menjadikan engkau sebagai imam. Bagaimana Nabi Ibrahim, jemaah? Yang dia berdakwah menyampaikan agama Allah, sampai dibakar oleh kaumnya, diusir oleh orang tuanya, pergi berhijrah menuju kepada Allah Azza wa Jal. Puluhan tahun gak dikasih anak sama Allah Azza wa Jal. Setelah berumur 86 tahun Allah kasih anak. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya ke Mekah. Diletakkan di Mekah. Putra yang dia tunggu-tunggu sampai berumur 86 tahun. Beliau harus siap meninggalkan putranya. Ketika putranya menjadi remaja, datang lagi Nabi Ibrahim. Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Disembelih. Itu Ismail alaihissalam. Tapi Allah gantikan dengan seekor domba. Lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, yang dibangun adalah Ka'bah. Beliau adalah kekasih Allah bersama putranya yang juga Nabi. Apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim takut amalannya nggak diterima. Beliau sudah berilmu, beliau juga beramal, tapi beliau tidak pernah merasa sudah diterima amalannya. Nggak ada perasaan sudah selesai, semua amal soleh dia kerjakan. Beliau tetap takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah sifat orang yang beriman. Itulah sifat orang yang berilmu dan beramal. Jangan sampai karena ilmu yang kita miliki, amalan yang kita kerjakan, lalu kita merasa sudah mencapai tingkat di situ ada keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang firman Allah, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Aisyah bertanya tentang ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang harus mereka berikan. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam kondisi hati mereka takut, khawatir, cemas. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini, apakah dia orang yazni wa yasriq wa yashrabul khamr wa yakhaf minallah tabaraka wa ta'ala?" Yang dimaksud dengan ayat ini, orang yang berbuat, orang yang beramal, orang yang melakukan apa yang harus dia lakukan, kemudian hatinya takut, apakah dia seorang pezina, muslim yang berzina, muslim yang minum khamar, seorang yang mencuri, kemudian dia takut kepada Allah Azza wa Jal karena dosa-dosa yang dia lakukan. La yabnatas siddiq.
Bukan wahai putrinya As-Siddiq. Yang dimaksud dengan ayat ini, ar-rajul, dia adalah seorang yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia orang yang rajin sholatnya. Orang yang suka puasa sunnah. Orang yang tekun bersedekah. Dan dia takut amal solehnya gak diterima. Karena dia tahu sama dirinya. Dia kenal sama Tuhannya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bergerak di tubuhnya melainkan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Mata dia bisa memandang. Telinga dia bisa mendengar. Kakinya bisa bergerak. Lisannya bisa memuji Allah. Dia bisa ruku, sujud. Itu semua dari Allah. Dan dia tahu dengan dosa-dosanya. Amalan yang dia lakukan tidak luput dari kekurangan. Dari aib. Mungkin di situ ada riya. Mungkin di situ ada sum'ah. Akhirnya mereka takut. Mereka sudah beramal soleh. Mereka takut untuk tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana dengan kita jemaah? Yang Jumatan telat kadangkala. Kadangkala merasa sudah baik. Tiap Jumat telat. Datang setelah khotib naik mimbar. Tapi merasa aman. Menunjukkan bahwa dia tidak kenal dengan dirinya. Yang penuh dengan dosa. Sebagian salafus saleh. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ini orang sholat 400 rakaat fil yaum. Dia sholat 400 rakaat dalam sehari. Sholat sunnah dia banyakin. Setelah dia sholat sunnah dia pegang jenggotnya. Sambil dia goyang-goyang kepalanya ditarik sama dia. Apakah engkau merasa sudah puas? Ketahuilah engkau adalah ma'wad dzunub. Engkau tempatnya dosa. Apakah engkau sudah merasa sudah meridhokan Allah dengan perbuatanmu? Ahibati fillah. Manusia yang kenal sama Tuhannya. Yang tahu dengan keburukan dirinya. Semakin dia beribadah, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika sampai sepertiga malam akhir, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ya ayuhan nas, uzkurullah, ja'atir rajifah. Wahai umat manusia, ini malam-malam. Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin dalam tidur, agar mereka bangun. Beliau mengatakan, wahai umat manusia, ingatlah kalian kepada Allah. Pasti kiamat itu datang. Tiupan sangkakala pertama itu tiba. Man khafa adlaj. Wa man adlaj balagal manzil. Kata beliau, barang siapa yang takut, maka dia akan bersegera berjalan sebelum datangnya malam. Dan barang siapa yang berjalan bersegera sebelum datangnya malam, dia akan sampai ke tempat tinggalnya dengan selamat. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah kalian semua, barang yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal. Barang yang Allah tawarkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah, lalu Allah berikan balasan kepada kita, itu mahal. Barang yang Allah tawarkan itu surga, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di situ manusia akan hidup selama-lamanya. Tapi kalian masih bersantai ria. Untuk kerjaan kita datang di awal waktu. Bahkan kita persiapan. Jangan sampai kita telat. Kita takut gaji kita dipotong.
Kita takut kita di PHK. Berapa sih gajimu? Berapa yang kau dapatkan dari tempat kerjamu yang membuat engkau datang tiap pagi, tiap hari, tepat waktu? Berapa engkau dikasih? Wallah, thumma wallah, semua gajimu dan semua tempatmu bekerja tidak akan pernah dapat menggantikan 2 mata yang Allah berikan kepadamu. 2 kaki yang Allah berikan kepadamu. Kita semua bekerja dengan fasilitas bukan dari perusahaan, tapi dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kita lebih taat di tempat kerja kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. Sedikit amalannya, sedikit ilmunya, merasa aman. Wallah jamaah, Allah memang maha pengampun. Allah mengatakan, Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Kata Allah, aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ketahuilah, azabku itu sangat pedih. Nabi Adam alaihissalam, Allah turunkan dari surga dengan 1 dosa. 1 dosa saja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa beliau yang lalu dan akan datang. Beliau sholat sampai bengkak kaki. Beliau beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali alaihi salatu wassalam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia yang menginfakkan banyak hartanya. Dia yang senantiasa mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Dia yang mendapatkan jaminan masuk surga. Ketika dia minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Abu Bakar, katakan, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampuni aku dengan pengampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, kasihi aku ya Allah. Innaka antal ghafur rahim. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Enggak ada. Beliau merasa sudah cukup amalannya. Enggak ada merasa sudah banyak amalannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana keadilan dia yang dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana orang-orang melihat sosok Umar bin Khattab. Ada 2 garis hitam di wajahnya, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Uthman bin Affan, jangan ditanya berapa sedekah dia. Dia persiapkan Jaisul Usrah. Dia beli sumur untuk penduduk Madinah radhiyallahu taala anhu. Ketika dia melewatin kuburan, dia berhenti meneteskan air mata takut. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka dengan ilmu dan amal mereka nggak congkak. Mereka nggak ujub. Kita yang baru 0,0,01%. Kadang-kala merasa sudah banyak amalannya. Ahibati fillah. Masjid ini suatu saat akan rata sama tanah. Perumahan yang kita tempatin juga akan rata sama tanah. Bumi ini akan hilang. Diganti dengan bumi yang baru oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Maka pastikan
Antum tidak sibuk dengan dunia yang tidak punya masa depan. Ingat, dunia ini tidak punya masa depan. Semua bakal mati dan meninggalkan dunia ini. Persiapkan dengan amal soleh dan terus belajar. Jamaah rahimakumullah, perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya di hari Jumat ini. Dan buat teman-teman yang terus telat datangnya ketika Jumatan, coba perbaiki dirimu. Coba engkau bercermin. Ketahuilah bahwa semua yang ada di tubuhmu itu pemberian Tuhanmu. Bukan tempat engkau kerja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzilal kitab مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا جبار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.